Saya adalah Randy Sunny, owner dari Zard Mafia Grading dan juga founder dari komunitas Zard Mafia Indonesia. Sebagai orang yang amat sangat passionate di dunia Pokemon, I collect all of them, Pokemon cards, all of them, tanpa pandang bulu, tanpa pilih-pilih. Dan Zard Mafia Grading Lab sendiri pun adalah salah satu rumah terbesar atau penangkaran terbesar dari ribuan Charizards di seluruh penjuru Indonesia. Mulai dari Charizards yang murah, Charizards yang tidak terlalu murah, Charizards yang sangat tidak murah. Dan juga a real Charizards and the biggest one that you will ever see in Indonesia. Namun, jika semua koleksi Pokemon ini hilang, semua peralatan saya hilang, anything Pokemon dari saya hilang, apa yang akan saya lakukan untuk membeli dan membangun kembali koleksi saya tersebut mulai dari nol hanya dengan 500.000. Di video inilah kita akan memberi tutorials on how to build your Pokemon collections dari 500.000 rupiah menjadi value miliaran. Mungkin dalam 1 tahun, mungkin kurang. Hal pertama yang akan saya lakukan untuk membangun kembali semua koleksi Pokemon saya jika mereka semua hilang hanya dengan 500.000 adalah pantengin Tokopedia. Tentu saja harus tahu harga-harga pasar dari suatu kartu Pokemonnya. Kalau Anda sangat passionate seperti saya, you will know. Kamu bakal scrolling terus, kamu bakal learning terus, sehingga Anda tahu harga pasar suatu Pokemon. Jadi jika ada deal di depan mata seperti deal ini atau deal ini, you can take the deal dan juga resell. Pantengin grup lelang yang juga nggak terlalu rame, karena kita bisa memenangkan lelang Pokemon dengan harga yang magical. Juga pantengin juga grup lelang yang terlalu rame, karena jika ada 1-2 post, multiple auction, so many items, atau 1-2 seller yang lupa nge-up, postingan mereka akan terpendam, teman-teman. Atau barang-barang mereka akan terpendam di multiple auctions, 1000 barang, 500 barang, 200 barang, sehingga you still can get Pokemon cards at insane price. Dan this is the cheat sheet. Ini one of the most important things untuk membangun kembali koleksi Pokemon saya hanya dengan 500.000 adalah beli kartu vintage. Vintage card is so good to collect and to buy di 2025, bros. Kenapa? Karena kalau kartu Indonesia, I love Indonesian cards and I collect Indonesian cards immensely. I have a lot of Indonesian cards. Tapi Indonesian cards, satu Indonesia, satu komunitas tahu harga dan mereka sepakat untuk jual dan beli di harga patokan itu. Dan juga mereka punya peluang untuk mendapatkan kartu Indonesia yang sama, yaitu dari brewek booster packs. Ibaratnya kartu Indo itu, kita jual beli beras, tapi gua dan elu sama-sama petani. Sedangkan vintage, populasi di Indonesia itu super duper sedikit. Harga vintage 2025 lagi low. Bayangin, kartu ini cuma harganya segini, di booster packs yang harganya segini. Sedangkan kartu ini harganya segini, di booster pack yang cuma 20.000. Vintage juga nggak semua orang punya kesempatan yang sama untuk memiliki kartu vintage. Bisa aja ada orang yang memang sudah koleksi dari kecil. Bisa aja ada orang yang sering jalan-jalan ke luar negeri. Dan juga beli kartu vintage di Indonesia 2025 dengan patokan harga price starting itu sama aja dengan beli Pikachu Indomaret di Amerika dengan patokan Tokopedia. Dan juga menjual kembali vintage, karena kartu vintage itu value-nya di mata semua orang itu nggak sama, ya, lebih nggak sama, lebih tidak satu pukul rata seperti kartu Indonesia. Incar popular months atau lelang bulk dengan 500.000 itu lu abisin semua, lu beli semua, langsung lu jual lagi. Dulu waktu tahun 2016-17 waktu gua baru mulai berjualan kartu Pokemon kembali dengan adanya Tokopedia gitu ya teman-teman ya. Gua masih ingat, gua harus beli 500.000 misalnya. Lalu gua jual sebagian dari kartu-kartu yang gua beli itu sampai gua recoup atau mendapatkan 500.000 back. Jadi kita bisa mendapatkan uang modal kita kembali, tapi juga kita building our own Pokemon collections. Ibaratnya beli 500.000, lu jual sampai laku 500.000, habis itu sisanya lu simpan. Dan untuk itu kita butuh membangun atau membuat Tokopedia atau marketplace. Ini adalah step kedua teman-teman ya. Kenapa marketplace? Karena di Tokopedia itu kalau kita listing harga, waktu tidak sama dengan uang. Jadi tanpa kita pasarkan lebih lanjut, tanpa kita perlu posting tiap hari, barang itu bisa laku di situ. Modal berjualan itu sebenarnya bukan uang. Modal berjualan Pokemon bukan Pokemon, tetapi modal berjualan kartu Pokemon adalah waktu.
Dan teruskan hal ini, teman-teman. Jadi beli 500.000, jual sampai ada 500.000, sisanya disimpan. Beli 700.000, jual sampai ada 700.000, sisanya disimpan. Terus sampai kita kekumpul 10, 20, 30 juta. Trust me, it is not that difficult. Kalau lu di dalam hati lu bener-bener cinta Pokemon, passionate, dan knows all the market prices of all the Pokemons. Karena kalau lu nggak tahu pasti, di deal-deal seperti ini, lu pasti bakal keduluan orang. Karena lu harus make sure of yourself, lu harus browsing, price chartings, and etc. Dimana orang yang tahu langsung bakal ambil. 10 juta mungkin jangan mulai invest dulu, mungkin jangan mulai beli, membangun koleksi yang tersier dulu. Begitu kita sudah sampai di 30 juta koleksi dan juga dana kita bolehlah untuk memikirkan investing, tapi investnya juga lihat-lihat ya teman-teman ya. Kita belum punya dana yang cukup untuk take all stocks dan make the pricings of Pokemon cards increasing dengan kita sendiri. Belum cukup ya. Kita belum cukup take all, habis itu harga kartu bakal naik. Belum. 30 juta baruan. Kita harus ikut pasar. Untuk itu kita harus tahu dan bisa membaca market. Kita harus tahu cukong-cukong atau para sultan-sultan di Pokemon Community Indonesia itu lagi mengarah invest dan juga nge-take all kartu apa. Kita ikut-ikut aja. Nanti kan stoknya makin habis, makin yang megang sultan-sultan, nggak akan dijual murah. Dan juga kita mungkin bisa mulai untuk grading. Grading ini ada internasional dan juga ada lokal ya. Kalau lokal, kita harus pilih yang Indonesia sendiri. Jadi jangan pilih grading lokal di perusahaan Malaysia. Grading lokal di perusahaan Thailand misalnya. Itu sama-sama belum dikenal, sama-sama value-nya itu hampir sama. Tetapi effort dan waktu kalian itu jauh lebih besar daripada milih grading lokal di Indonesia sekalian. Untuk yang PSA dan BGS itu sangat baik jika kalian sudah punya uang sangat banyak. You can wait for a long time karena turnaround time dan juga modal mereka cukup lumayan lebih ya dibandingkan grading lokal, tetapi returns-nya biasanya lebih besar dibandingkan grading locals. Untuk grading lokal sendiri, gue recommend ZMG atau Zard Mafia Grading. ZMG Grading atau Zard Mafia Grading adalah perusahaan grading lokal pertama di Indonesia, di mana ini gue kasih lihat sedikit hasil dari grading kita di hari-hari ini. Ini lumayan banyak ya teman-teman ya, dan juga kartunya tuh bagus-bagus semua. Ini kita juga punya Alterius dan juga kartu-kartu aneh seperti Tapu Bulus. Kita juga barusan receive a whole submissions dari whole set of Master Balls, EVs, dan juga Evolutions lainnya di ZMG hari-hari ini. Dan juga kartu-kartu lain teman-teman ya, dan juga masih banyak tumpukannya teman-teman. Grading submissions di ZMG atau Zard Mafia Grading hari-hari ini. Kita bahkan ada request untuk nge-crack another grading company slabs untuk di reholder atau di regrade di Zard Mafia Gradings. Cara gradingnya juga gampang. Submission form ini tinggal kalian kirim bersama kartu-kartu kalian, dan submission form ini bisa didapatkan di Tokopedia kita, Deal Dulu kita, atau Facebook group kita, Charizard Mafia Indonesia. Nah, kalau harga koleksi atau saldo bank kalian yang kalian hasilkan dari Pokemon ini udah sampai 30 jutaan, kalian bisa mulai beli deck high rarity. Kalian bisa mulai membangun suatu koleksi yang sangat tersegmen, misalnya Charizard semua, atau koleksi Umbreon semua, atau koleksi Gyarados semua. You can enjoy more of Pokemons. Dan juga ini saran terpenting, kita harus starting to add values. Add values dalam berjualan Pokemon adalah kita menambahkan sesuatu, apa kelebihan kita, sehingga kita bisa menjual suatu barang di atas harga pasar, atau di atas harga pokok barang produksi tersebut. Dan juga strategi di mana kita bisa meningkatkan harga koleksian kita. Contoh add values adalah sesimpel membangun nama dan reputasi, sehingga mungkin elu nggak kepotong Tokped charge 11%. Jadi orang-orang berani direct transfer ke elu. Contoh adding values adalah membangun komunitas. Investing yang tepat itu juga termasuk adding values ya. Walaupun bukan kita sendiri yang menambahkan, tetapi kartu kita atau koleksi kita itu value-nya bertambah kan dari adding values. Jadi kalau kita punya koleksi, itu memang harus kita eman-eman teman-teman. Nggak bisa kita lelangin tiap hari, kita jual-jual murah tiap hari. Itu kan ngurangin values ya. Karena harga pasar kartu itu kan dihitung dari sold listing, teman-teman. Termasuk dari sold listing murah yang kalian keluarkan. Pilih Pokemon yang diminati, teman-teman. Seperti Snorlax, Gyarados, Psyduck, Evolutions, Charizard, Pikachu, Legendaries, Lugias, Rayquazas, atau cool-looking Pokemon. Kalau kalian punya selera di mana kalian suka Weedle, atau kalian suka Stunfisk,
Itu nggak salah ya teman-teman ya, sah-sah aja. Cuman kita di sini sedang membicarakan how to build your Pokemon collections dari 500.000 sampai miliaran. Jadi kalau kalian koleksi Pokemon yang membuat kalian bahagia seperti Stunfisk, seperti kartu ini, ya nggak masalah. Cuman mungkin koleksi kalian dan juga value barang dagangan kalian akan amat sangat sulit untuk mencapai miliaran, teman-teman. Karena dari produk-produk baru yang dikeluarkan Pokemon pun, strategi Pokemon sendiri itu udah dalam satu set itu harus ada karakter populars. Dan cuman karakter populars Holy Grail itulah yang menyokong harga dari satu box itu. Jadi artinya cuma karakter-karakter itu aja yang mahal. Atau yang minimal dinilai komunitas mahal. Contoh add values lagi adalah kita misalnya doing live on TikToks. Oke? Atau deal dulus. Kenapa itu add values? Karena kalian bisa berjualan suatu box Indonesia di mana harganya cuma 600.000. Probably you can sell it for like 700,000, 700.000 teman-teman ya. Kenapa? Karena orang-orang itu suka menonton elu. Dapat value tambahan. Lu misalnya fun, punya creative brain cells untuk membangun mini games yang thrilling dan juga menyenangkan. Dan juga kalau kita live, kalau channel kita udah banyak yang menonton, orang yang beli itu kan dilihat orang ya. Jadi mereka lebih diakui, lebih punya acknowledgement. Mereka take all your stocks, probably they check out your items. Itu mereka juga diakui, teman-teman. Itu adalah add values. Jadi kalau kita building channels, lu mungkin cuma kayak posting sekali, yang nonton udah banyak, teman-teman. Daripada satu atau dua orang yang harus posting di Facebook 10-20 kali to get the same engagement. Contoh untuk adding values, teman-teman. So, I was making Pokemon art. Satu hari, gue melakukan pertukaran satu Pokemon art gue dengan satu base set Charizard. Dan hal itu nggak berhenti sampai di situ aja. Charizard base set itu yang kondisinya lumayan buruk, nggak langsung gue jual begitu aja. Karena nanti mungkin cuma dapat kayak 1 atau 2 juta, teman-teman. Jadi waktu itu gue autograph atas nama Zard Mafia Community, dan waktu itu kita kirim untuk grading dan authentication autograph, Zard Mafia Community autograph, di perusahaan luar negeri UGS, kalau nggak salah ya. Dan barang itu sekarang laku di 5.500K. Dari tadi memang membicarakan hanya bagaimana cara mengambil keuntungan dari dunia Pokemon, tetapi satu hal yang pasti, orang yang bisa untung dari Pokemon itu adalah orang yang tahu dan cinta Pokemon.